Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semua. Di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Aisyah Raudanti Aminuddin, Alfira Andraini, Amal Gina Zahra, Andi Fadilah, dan Miftahul Gina akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Insektisida Ramah Lingkungan Berbahan Dasar Daun Sirsak. Untuk penyampaian pertama ada penyampaian yang akan disampaikan oleh rekan saya, dipersilakan. Sirsak memiliki manfaat yang besar bagi manusia. Daun sirsak dapat berperan sebagai insektisida, larvasida, repelen, dan antividan. Daun sirsak mengandung senyawa acetogenil antara lain asinimisin, buleticin, dan squamosin. Serangga adalah salah satu kelompok hewan yang paling dominan di muka bumi. Ratusan ribu jenis telah diidentifikasi, berjumlah 3 kali dari jumlah seluruh hewan yang telah diketahui. Walaupun demikian, hingga saat ini manusia tidak mampu melenyapkan satu jenis serangga. Lalu ada insektisida, merupakan campuran bahan kimia yang digunakan untuk mencegah, membasmi, dan mengendalikan hewan pengganggu seperti serangga penyebar penyakit, mikroorganisme pengganggu dengan tujuan kesejahteraan manusia. Dampak negatif penggunaan insektisida yaitu dapat menyebabkan keracunan. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan ke rekan saya selanjutnya. Selanjutnya ada urgensi produk. Daun sirsak mengandung senyawa-senyawa aktif yang efektif terhadap berbagai jenis serangga. Insektisida yang terbuat dari daun sirsak cenderung lebih ramah lingkungan karena berasal dari bahan alami yang mudah terurai oleh lingkungan. Senyawa aktif yang terkandung dalam sirsak diantaranya adalah acetogenesis, alkoida, flavonoida, dan tanin. Senyawa-senyawa ini dapat mengganggu sistem saraf dan sistem pencernaan serangga sehingga menyebabkan kematian. Ini mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan organisme non-target dibandingkan dengan insektisida kimia sintesis. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya yaitu metode pengolahan. Yang pertama ada alat. Alat yang digunakan adalah pisau, toples, kain kasa, blender, gunting saringan, botol semprot, neraca analitik, pipet mikro, pinset, spatula, kertas saring, aluminium foil, rotary evaporator, hot plate, stirrer, FDR, dan juga peralatan gelas lainnya. Adapun bahan yang digunakan yaitu daun sirsak, aquades, dan juga etanol dengan kadar kandungan 96%. Oke, next. Untuk metode pengolahannya sendiri, yang pertama yaitu preparasi sampel. Daun sirsak segar 5 kg dikeringkan selama 10 hari dan juga selanjutnya akan dihaluskan hingga menjadi bubuk dengan menggunakan blender. Proses selanjutnya itu proses ekstraksi. Bubuk daun sirsak dimaserasi dengan pelarut etanol 96%. Dari hasil maserasi tersebut akan disaring dengan kertas saring. Pelarut tersebut akan dipisahkan dengan rotary evaporator dan akan dipekatkan lagi dengan menggunakan hot plate dan juga stirrer hingga diperoleh ekstrak pekat. Ekstrak pekat yang berwarna akan disimpan dalam suhu kamar yaitu kurang lebih 25 derajat Celcius untuk menjaga agar senyawa pada ekstrak pekat tidak rusak. Untuk tahapan selanjutnya itu pembuatan larutan. Ekstrak pekat yang telah didapatkan dari hasil rotary evaporator akan diacarkan kembali dengan menggunakan aquades dengan konsentrasi 40%. Pembuatan larutan menggunakan labu 25 ml dan juga alat pipet mikro untuk mengambil ekstrak pekat tersebut. Untuk tahapan selanjutnya yaitu identifikasi gugus fungsi ekstrak pekat.
ekstrak pekat daun sirsak diambil sebanyak 2 ml dan diteteskan pada alat FTIR untuk melacak gugus fungsi dari acetogenin melalui komputer yang menggunakan perangkat lunak Opus yang berbentuk grafik. Untuk tahapan terakhir yaitu ada uji insektisida. Serangga beserta daun muda untuk makanan serangga dimasukkan ke dalam wadah. Selanjutnya disemprot insektisida yang telah dibuat. Setelah itu akan diamati selama beberapa jam dan juga diulang sebanyak 2 kali. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah hasil dari survei yang telah dilakukan. Dalam survei tersebut terlihat bahwa sebagian besar responsi telah mengetahui apa itu insektisida. Sebanyak 57,1% responsi sering menggunakannya dan 42,9% lainnya jarang menggunakan. Hal-hal yang membuat mereka tertarik menggunakan insektisida diantaranya adalah sebesar 71,4% karena manfaat, 9,5% karena promosi, 14,3% karena sifat fisik seperti aroma, bentuk, warna, kemasan, dan 19% lainnya menimbang mudah atau tidaknya produk tersebut untuk digunakan. Persentase ketertarikan responsi terhadap produk insektisida ramah lingkungan yaitu 81% responsi cukup tertarik, 14,3% responsi sangat tertarik, dan 4,8% lainnya kurang tertarik. Untuk range harga yang akan mereka keluarkan untuk membeli produk ini yaitu 81% sebesar 20 sampai 25.000 dan 19% sebesar 45 sampai 85.000. Sedangkan kekhawatiran terbesar pada produk insektisida ramah lingkungan ini adalah beraroma tidak sedap dengan persentase sebesar 61,9%. Selanjutnya, kesimpulan yang kami peroleh berdasarkan laporan ini yaitu bahwa insektisida ramah lingkungan berpotensi menjadi alternatif yang baik untuk menggantikan insektisida kimia, tetapi perlu dikaji lebih lanjut cara pembuatannya agar dapat menghasilkan produk yang berdaya guna. Saran yang dapat diambil yaitu berdasarkan survei yang telah dilakukan adalah bahwa pemilihan prosedur pembuatan insektisida ramah lingkungan ini harus diperhatikan agar dapat menghasilkan produk pembunuh serangga yang efektif sesuai dengan apa yang telah dipromosikan. Mungkin sekian dari penyampaian kelompok kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.